Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Sandika Buyung Pratama. Saya dari program studi ilmu komunikasi kelas 05 dengan NPM 23410168. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi interpersonal. Di sini saya akan menyampaikan materi komunikasi verbal. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita di sini mengerti apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, gagasan, atau perasaan kepada orang lain, baik itu secara langsung maupun melalui media, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kita akan ke materi inti, yaitu komunikasi verbal. Apa sih itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Komunikasi verbal memiliki dua unsur, yaitu kata dan bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili bermacam hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak terdapat pada pikiran orang, tidak ada hubungannya langsung antara kata dan hal, karena yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Bahasa Bahasa merupakan suatu sistem lambang yang memungkinkan orang paham kepada berbagai makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas maupun elektronik. Selain itu, komunikasi verbal memiliki dua jenis, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Berbicara merupakan jenis komunikasi verbal lokal yang paling sering kita gunakan setiap hari untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Menulis merupakan komunikasi verbal non-vokal, dan karena untuk menyampaikan informasi tersebut kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Mendengar. Dengan mendengarkan, kita akan bisa mendapatkan sebuah informasi baru. Membaca. Sama dengan mendengarkan, dengan membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan sebuah informasi. Kita lanjut, komunikasi verbal mempunyai beberapa karakteristik seperti jelas dan ringkas. Pesan yang disampaikan secara langsung harus jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh penerima. Perbendaharaan kata, penggunaan kata atau bahasa dengan cermat baik secara lisan maupun tulisan agar menyampaikan pesan dapat lebih mudah untuk dimengerti. Arti konotatif dan denotatif. Konotatif merupakan pikiran, ide, ataupun perasaan, sementara denotatif merupakan pemberian pengertian terhadap penggunaan kata. Intonasi suara. Intonasi suara, volume, kecepatan berbicara, dan penekanan kata-kata merupakan bagian penting dari komunikasi verbal karena dapat menambah nuansa tambahan atau menunjukkan emosi dan maksud dari pembicara. Kontrol dan etika. Etika dalam pembicara dan kontrol diri merupakan karakteristik yang penting dalam komunikasi verbal. Selanjutnya, gaya bahasa dan humor. Gaya bahasa dan humor dapat mencakup dialek regional, bahasa gaul atau istilah khusus yang digunakan guna membangun suasana dalam proses penyampaian pesan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi komunikasi verbal yang sudah saya sampaikan. Komunikasi verbal memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui komunikasi verbal, kita dapat menyampaikan ide, perasaan, emosi, dan informasi dengan jelas dan efektif kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi verbal dapat menjadi panduan kita untuk berkomunikasi secara efektif secara keseluruhan. Oke, untuk materi komunikasi verbal hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu kita semua dalam memahami apa itu komunikasi verbal serta memahami apa saja elemen-elemen yang ada dalam komunikasi verbal. Saya Sandika Buyung Pratama, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.